Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran video, mmm, tentang tematik. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang indahnya kebersamaan dengan subtema keberagaman bangsaku. Nah, anak-anak sebelum, dimulai pembelajarannya, maka mari kita berdoa lebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan ilmu yang insya Allah bisa berguna di, tahun-tahun mendatang. Dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial akan kita mulai. Nah, kita Anda bisa lihat tayangan slide ini anak-anak, ini ya, kita coba. Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 4 oleh saya sendiri. Nah, sebenarnya Anda kenal kan. Terus tema 1 indahnya kebersamaan dengan subtema 1 keberagaman bangsaku. Apa saja sih keberagaman bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke? Kita bisa lihat di sini yang pertama keberagamannya adalah, nah ini. Wah, mutar-mutar dulu dia baru menempat. Keberagaman suku bangsa. Jadi suku bangsa Indonesia itu sangat banyak, tidak hanya Jawa, tidak hanya Sumatera, tapi banyaklah. Nanti kita ada penjelasan lebih lanjut, cuma nggak terlalu full gitu. Nah, keberagaman yang kedua ini adalah keberagaman bahasa. Jadi bahasa di Indonesia itu banyak sekali. Kalau di Jawa kayak kita ini bahasanya Jawa. Jadi kalau kita ngomong sama teman pasti pakai bahasa Jawa lah. Kalau di Madura namanya aja suku Madura. Maka bahasanya pun juga pakai bahasa Madura. Terus keberagaman yang ketiga ini adalah keberagaman rumah adat. Nah, rumah adat nanti di akhir sesi anak-anak itu di akhir paling akhir itu akan saya tampilkan beberapa rumah adat, cuma nggak semuanya, karena ini dalam video durasinya biar nggak nggak banyak gitu. Terus yang keempat, nah keberagaman tarian. Tarian juga berbeda, kalau di Bali ada tari, kecak, kalau di Aceh tari semang, dan masih banyak lagi lah. Nah, terus keberagaman yang ke berapa ini? Satu, 2, 3, 4, 5. Ini adalah keberagaman senjata tradisional bahwa di Indonesia masing-masing daerah itu punya senjata tradisional, punya senjata ciri khas di daerahnya itu sendiri. Terus yang terakhir anak-anak, keberagaman pakaian tradisional. Jadi pakaian tradisional antara Jawa, Sumatera itu enggak podo, makanya dinamakan keberagaman, di Indonesia seperti itu. Jadi mulai Sabang sampai Merauke, mereka punya ciri khas pakaian tradisional yang mereka miliki. Nah, selanjutnya adalah pengertian anak-anak. Pengertian suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu daerah, ini daerahnya kurang ini, yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, ini contoh suku Asmat di Papua. Ini kalau suku Asmat di Papua ini terkenal dengan ini, apa, patungnya, membuat patung itu, patung suku Asmat. Jadi berbeda-beda, suku bangsa nih. Kalau di Madura terkenal dengan tapenya, tape dari Madura. Masih banyak lagi lah, atau mungkin yang pernah ini, yang pernah di mana ini, Asta Tinggi, itu di sana ada annya juga itu, ini loh, yang terbuat
rujak. Nah, ini terkenal rujaknya. Jadi mereka punya ciri-ciri tertentu lah. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Jadi kalau kalau kita ngomong dengan bahasa Jawa itu kan ya pakai bahasa Jawa. Kalau orang Madura ya biasanya pakai Madura. Artinya alat komunikasi di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu beragam, tidak sama, hanya disatukan dengan bahasa yang namanya adalah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah rumah adat, rumah yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Sumatera dengan rumah adat di mana Papua, itu juga podo. Kalau neng Jawa Timur ambek ndek Madura ya ora podo, tidak sama juga. Mereka beragam gitu loh. Terus selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian khas yang dimiliki oleh daerah. Contoh Bundo Kanduang. Ini rumah adat Sumatera Barat. Beskap itu pakaian adat, maaf. Pakaian adat, bukan rumah adat, pakaian adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang tarian suatu bentuk yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Contoh maengket dari Sulawesi Utara. Jadi tarian itu dari Sabang sampai Merauke juga tidak sama. Beragam lah, Indonesia itu kaya dengan itu. Jadi antara Jawa Timur ada tari reog. Nah, ini juga enggak sama. Propertisnya juga enggak sama yang mereka pakai. Kalau reog kepala singa dengan berbulu merak. Nah, itu kan beda dengan tarian-tarian yang ada di daerah lain. Beragam, itu banyak sekali. Nah, senjata tradisional adalah, ini penjelasan yang di atas tadi, senjata sebagai pelengkap pakaian. Contoh, jadi keris. Keris itu hanya dimiliki, artinya dimiliki oleh orang Jawa gitu loh. Kalau yang lain sudah menyebar itu mungkin ada penyebaran. Terus selanjutnya tombak Trisula dari Sumatera Selatan. Berbeda juga, beragam juga. Tidak hanya tarian, tidak hanya pakaian adat, tidak hanya rumah. Senjata tradisional pun juga beragam di Indonesia itu. Nah, selanjutnya alat musik tradisional. Alat musik yang dimiliki oleh daerah kurang H tertentu, contoh angklung Jawa Barat, tambo dari Aceh. Angklung Jawa Barat, tambo dari Aceh. Kalau bonang dari mana? Dari Jawa Tengah atau dari mana itu? Jadi alat musik yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu berbeda, anak-anak. Jadi itu yang bisa kita berikan untuk pelajaran IPS ini. Jadi nanti ini ada evaluasinya, anak-anak. Evaluasi ini yang saya tayangkan mulai dari pulau, daerah, suku bangsa, rumah adat, tarian adat, alat musik. Yang pertama kan sudah kita isi itu, bisa kalian lihat Sumatera, daerah Aceh, suku bangsa, Gayo, rumah adat, Krong Bade, tarian adat, tari saman, alat musik, gaundrang. Nah, kalau bahasanya wong Jawa gendrang paling iki. Tapi emang tulisannya kayak gitu, saya nggak berani ngerubah, nanti dimarahi orang itu. Nah, yang selanjutnya anak-anak bisa minta petunjuk, bertanya kepada kakaknya yang sudah sekolah di atasnya, untuk bisa diisi yang di bawah itu, evaluasinya seperti itu. Terus nanti akan kita berikan juga lewat Google Drive. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin saat ini lagi mendampingi anak didiknya. Nanti akan ada pertanyaan di Google Drive. Mungkin bertanya juga, piye cara ngerjain Pak? Nah, nanti ada tutorialnya bagaimana cara mengerjakan di Google Drive. Karena nanti nilainya bisa langsung dilihat Bapak Ibu. Anak saya dapat berapa pembelajaran IPS ini. Nah, selanjutnya ini yang saya janjikan kepada kalian bahwa
beberapa gambar dari rumah adat. Nah ini, namanya Rumah Adat Tambi, Sulawesi Tengah. Terus Rumah Adat Toba, suku Batak. Rumah Adat Rumah Gadang, Minang, Sumatera Barat. Rumah Adat Rumah Panjang, Dayak. Rumah Lantik, Riau. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan anak-anak yang masih di luar sana jangan jauh-jauh karena sekarang pandemi masih melanda kita. Kita cukup berdoa saja semoga pandemi corona COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa belajar di sekolah secara bertemu. Untuk yang ada di Pasuruan, Mas Fatan, jangan kemana-mana, kamu bisa lihat atau kamu bisa simak video saja ini untuk bisa belajar lewat sini. Dan kemarin yang baru gabung Mas Ayub, nah Pak Puput yang memasukkan Pak Solkan itu. Nah anak-anak, Bapak Ibu yang saat ini mungkin mendampingi putra-putranya, mohon maaf, mungkin ini jauh dari kesempurnaan video ini, tapi paling tidak bisa mengantarkan pembelajaran satu mata pelajaran IPS dan besok akan kita kirim mata pelajaran yang lain, mungkin bisa bahasa Indonesia ataupun IPA, IPA atau bahasa Indonesia kita itu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.